request di kolom komentar, request tentang kota gaib atau kota Halimun Wentira. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman, sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama saya Agus Iman Al-Fakir. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan proses penelusuran lebih lanjut, ya, saya perlu dan akan tetap senantiasa berusaha mendoakan sahabat kelana masa semua dimanapun berada. Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, karir terus maju, rizki yang melimpah, halal, berkah, sehingga bisa untuk berangkat haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kelana masa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menelusuri karena adanya beberapa request di kolom komentar, request tentang kota gaib atau kota Halimun Wentira. Sebetulnya pada kesempatan yang lalu kami telah melakukan proses mediumisasi penelusuran tentang kota gaib juga sahabat, ya, yakni kota gaib Saranjana. Ya. Ini memang legenda atau mitos yang berkembang tentang dua kota gaib ini cukup viral kala itu dan sampai sekarang masih menjadi teka-teki misteri besar buat kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan proses penelusuran tentang lokasi tersebut, sebetulnya seperti apa dan bagaimana, karena konon kabarnya kota gaib Wentira ini gak kalah megah dengan kota gaib Saranjana, padahal lokasinya itu berbeda, pulaunya pun saya rasa berbeda juga, seperti itu. Tapi sebelumnya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mencoba melakukan mediumisasi terkait lokasi ini. Tapi sebelum itu saya akan melakukan penelusuran terlebih dahulu secara pribadi ke lokasi itu supaya untuk mengakuratkan makhluk gaib yang akan kita datangkan nantinya. Oke, itu aja sahabat ya. Mohon maaf sebelumnya saya akan melakukan penelusuran secara pribadi terlebih dahulu ya Bang Bais. Ya oke, agak menjauh dulu. Sahabat kelana masa dimanapun berada, memang setelah kita tinjau lokasi tersebut, ya, memang seperti yang dibicarakan oleh halayak ramai bahwasanya kota gaib ini memang nampak sangat megah, melebihi kota nyata yang ada di dunia nyata ini. Ya. Tapi ya kita nggak tahu itu penyebabnya apa, unsur kejadiannya seperti apa. Nanti akan kita coba gali sedemikian rupa semampu kami tentunya. Tapi bila mana nantinya obrolannya kurang memuaskan, ya mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Tapi pada intinya kami akan berusaha untuk menggali sedalam mungkin tentang lokasi ini supaya bisa menjadi tambahan
pengetahuan buat kita semua. Tapi yang perlu saya garis bawahi terlebih dahulu, tujuan kami bermediumisasi, ngobrol dengan bangsa jin, tidak akan bertujuan untuk menyandarkan keyakinan batin kami, pikiran kami kepada obrolan dengan bangsa jin. Lagi-lagi semoga nantinya kita akan mencoba mengambil benang merah dan pelajaran buat kita semua supaya kita bisa lebih luas hikayat pengetahuan bahwasanya alam semesta ini tidak hanya dihuni oleh makhluk seperti kita, yakni bangsa manusia. Di sebalik alam manusia masih ada kehidupan yang lain, dan itu memang tak bisa dipungkiri. Ya, ada alam nyata, ada alam ghaib, yakni mungkin bangsa jin. Ya. Itu sahabat ya, doakan semoga proses ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada hambatan apapun. Oke, ya. Mediator kita siap. Sama siap. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda muslim dan menjawab salam dari saya. Anda dari mana? Saya dari luar Sumatera. Jauh lah ya. Kalau boleh saya tahu ada apa memanggil saya? Saya kepingin ngobrol dengan makhluk gaib yang menghuni kota gaib Wentira. Apakah Anda tinggal di situ? Kota yang cukup fenomenal. Saya tidak tinggal di situ, tapi saya sering melintasi daerah tersebut. Sering melintasi, sering singgah, pernah masuk di situ. Tentu saja pernah. Sebetulnya kota itu apa betul sangat maju peradabannya? Tentu saja kota itu sangat maju, Sangat maju ya. sangat megah dan tentu sangat maju. Oke. Anda tadi cerita sering melintas ke sana kemari dan singgah di kota gaib Wentira ini. Ya. Menurut berita yang beredar ataupun mitos yang berkembang di kalangan manusia tentunya, konon kabarnya di situ banyak kendaraan seperti yang ada di alam kami manusia. Apakah betul seperti itu? Tentu saja betul. Betul seperti itu ya. Hanya saja berbeda dengan kota-kota yang ada di sini. Kalau di kota Wentira tidak ada sampah, sangat bersih. Oh, sangat bersih. Kota yang cukup bersih. Jadi tidak ada menemukan sampah di Tidak ada. Sepengetahuan Anda saat ada singgah di kota gaib Wentira ini, Anda kan bangsa jin tentunya ya. Iya. Pimpinan di kota gaib Wentira ini itu pangkatnya apa? Di kota tersebut tidak ada yang memiliki pangkat apapun, hanya saja mereka memiliki satu pemimpin yang bernama Dotro. Namanya Dotro. Dotro. Beliaulah yang sangat memajukan kota Wentira.
pimpinannya lah ya. Jadi dia dipanggil apa oleh warganya? Apakah raja ataupun apa Pak panggilannya? Mereka hanya memanggil biasa-biasa saja, hanya memanggil tuan saja. Memanggilnya tuan. Oke, pertanyaan tambahan. Apakah betul dan konon kabarnya, dan tadi pun saya mencoba untuk menelusuri, tapi saya akan bertanya kepada Anda yang Anda biasa ke sana kan. Itu bangunan-bangunan di lokasi itu warnanya kuning. Itu lapis emas atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya itu ya ada yang dilapis dengan emas, ada yang menyerupai. Ya seperti itulah. Seperti itu ya. Tapi memang warnanya kuning-kuning gitu Ya. ya. Di sana rating warga miskin sedikit sekali, bahkan pun ya tidak ada lah kalau kita yang bilang Seperti itu. Bisa dibilang nggak ada lah masyarakatnya yang miskin gitu ya. mereka semua ya mampu. Apa penyebabnya? Ya karena mereka bekerja bekerja siang pagi malam terus bekerja hingga waktu istirahat mereka hanya sedikit. Oke, pertanyaan tambahan. Anda pernah ngobrol nggak dengan pimpinan di kota gaib ini? Tentu saja tidak pernah. Tidak Untuk menemuinya saja susah, Susah. sangat susah sekali untuk menemuinya. Ya paling hanya orang-orang terpercaya beliau yang bisa menemui beliau. Kalau ada keluhan dari bawah-bawahan beliau, mengadu kepada tangan kanan beliau. Seperti itu ya. Anda tahunya pimpinan di situ namanya Dotro. Dotro tadi namanya ya? Ya. Iya, itu dari siapa? Ya dari yang pokoknya di situ. Oh, dari masyarakat di situ lah ya. Dari warga gaib di situ. Oke. Kawan-kawan, ada kepingin membantu menggali atau tidak? Kira-kira di Dotro itu bisa dipanggil nggak? Saya agak penasaran memang ya. Kita akan mencoba menghadirkan beliau. Mana tahu, ya, mana tahu bisa. Kalaupun Soalnya juga dia nggak cuman pimpinan katanya, Iya. nggak kayak kerajaan gaib yang selama ini kita apa raja gitu kan. Oke. Oke, makasih ya atas informasinya. Tapi sebelumnya, tadi kan saya belum bertanya. Anda punya nama tidak? Saya tidak memiliki nama. Tidak memiliki nama. Tapi Anda Muslim. Iya. Muslimnya sejak kapan? Muslim saya hanya baru sekitar 2 tahun saja. Oh, 2 tahun saja. Yang mengislamkan Anda bangsa jin atau bangsa manusia? Bangsa manusia dari kalangan ulama. Oh, ulama ini masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Apakah ulama ini punya nama dan bisa disebutkan? Saya tidak ingin memberitahu nama beliau dan mengungkit beliau kembali. Oh iya, ya, karena sudah wafat begitulah ya. Oh iya, oke lah ya. Makasih atas obrolannya. Saya akan mencoba ngobrol dengan penghuni di kota gaib tersebut, yakni kota Wentira. Gak apa-apa kan? Iya, oke. Siap, sekarang Anda keluar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim ya, alhamdulillah. Kami pun bangsa manusia, alhamdulillah. Muslim juga. Iya.
Anda dari mana? Saya dari kota Wentira. Saya pemimpin di sana. Pemimpin di sana. Nama Anda siapa? Dotro, Dotro. ada apa memanggil saya? Umur Anda sudah berapa? Baru 86 tahun. 86 tahun. Masih muda ya? 86 tahun itu Anda kan selaku pemimpin di daerah itu. Anda pemimpin pertama atau generasi-generasi di atas Anda itu ada Saya juga? generasi ke-12. Oh, generasi ke-12. Sistem kerajaan juga tidak. Di sana tidak memiliki sistem apapun. Tidak memiliki rajanya, memiliki satu pemimpin saja. Anda generasi ke-12, umurnya masih di bawah 100 tahun. Ya. Itu turun-temurun dari keluarga atau pemilihan? Tidak mesti turun-temurun. Oh, begitu. Bisa dipilih juga melalui masyarakat kota gaib tersebut. Jadi sistem pemerintahan yang Anda bangun atau Anda terapkan di daerah Anda ini itu seperti kehidupan kami manusia atau berbeda? Ya, sedikit banyaknya seperti kehidupan manusia. Begitu. Tapi saya tidak ingin melihat warga-warga kota tersebut tidak bekerja. Saya ingin mereka bekerja semua dan membangun kota tersebut supaya menjadi lebih maju. Begitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum ini apakah Anda pernah dipanggil oleh manusia dan dimasukkan ke raga mediator? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Pertanyaan tambahan. Apakah pernah ada bangsa manusia yang masuk ke alam Anda? Hanya melewati saja, Melewati. tapi dia tidak tahu bahwa di situ ada kota gaib. Begitu. Itu kan lokasinya termasuk kalau menurut saya katakan dataran tinggi, pegunungan. Iya. Dan di bawah itu ada beberapa gerbang yang saya lihat, ya, pintu masuk. Iya. Tadi saya mencoba untuk meninjau itu lokasi. Anda tadi melihat saya atau tidak? Saya melihat Anda dari kejauhan, Oh, dari kejauhan. tapi saya tidak ingin menemui Anda. Oh, begitu. Tapi intinya Anda nggak keberatan kan saya panggil? Tidak sama sekali, asalkan itu menyangkut hal-hal yang baik. Masyarakat di tempat Anda di alam gaib sana di kota Wentira, Muslim semua atau ada yang non Muslim? Tidak ada yang non-muslim. Artinya Muslim semua. Oh iya, alhamdulillah. Kembali ke perbincangan tadi di awal. Anda kan ke-12. Apakah Anda pernah mendengar atau tahu sejarah ceritanya penguasa Wentira yang pertama itu umurnya berapa? Saya tidak terlalu mengerti. Begitu. Yang menjadikan saya generasi ke-12 pemimpin kota Wentira, ayah saya. Begitu. Apakah ayah Anda sebelumnya pun pemimpin di sana juga? Oh, ayah Anda umurnya berapa? Ya, sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Iya. Itu teknologi begitu maju. Tentu saja. Iya. Ada mobil, ada sepeda motor dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Ya, Oke. kami menciptakan hal-hal yang baru yang tidak ada di kota manusia. Oh begitu. Menciptakan ya. Kendaraan ciptaan atau buatan bangsa Anda itu apa bedanya dengan kendaraan yang ada di alam kami? Ya, perbedaannya cukup simpel. Kalau boleh tahu. Kalau kendaraan di kota manusia mengisi yang namanya bahan bakar, kami tidak.
Jadi bagaimana supaya hidup dan bisa bergerak? Kami hanya menggunakan tenaga listrik dan angin. Tenaga listrik dan angin. Tenaga listrik ini Anda ngambil dari mana itu? Itu tidak akan saya ceritakan. Apakah menggunakan baterai seperti di alam kami? Tidak. Oh, artinya dirahasiakan itu kenapa? Dan kalau boleh tahu apa penyebabnya? Apakah takut manusia meniru atau Ya, bagaimana? itu pun. Seperti itu salah satunya. Iya. Kalau sedikit boleh berbagi apa? Berbagi ilmu. Oke lah kalau Anda keberatan. Artinya itu ilmu teknologi yang diterapkan di daerah Anda itu akan tetap dipertahankan hanya untuk bangsa Anda atau kedepannya bakal dibagi kepada bangsa manusia? Tidak akan saya beri kepada manusia, hanya kepada bangsa saya saja. Oh begitu ya. Yang mengetahui teknologi ini cukup Anda saja atau mungkin warga Anda pun tahu juga? Tentu warga saya tahu. Warga Anda tahu. Apakah warga Anda dilarang juga untuk berbagi informasi keilmuan dengan manusia? Tentu saja. Oh iya. Bila ada yang memberi informasi tersebut, saya penggal kepalanya. Oh begitu. Oke lah, tapi jangan sekejam itu ya, jangan sekejam itu. Anda boleh mengelola dan memanfaatkan apa-apa yang memang Anda kuasai keilmuannya. Kadang manusia yang memanfaatkan bangsa jin. Ya mudah-mudahan manusia pun tahu batasannya dan bangsa jin pun bisa menghargai juga ya, seperti itu. Jangan adalah penggal memenggal ya, nasihat saya. Mudah-mudahan peraturan yang Anda terapkan pun bisa ditaati oleh masyarakat di tempat Anda saja. Oke, dari kawan-kawan ada yang membantu atau kepingin menggali informasi tambahan? Monggo. Kalau saya boleh tahu, Dotro, Anda tadi memaksa anggota atau masyarakat Anda untuk bekerja. Kira-kira kerjaannya mereka itu apa? Ya seperti bangsa manusia, saya tidak membatasi pekerjaan mereka. Apa yang ingin mereka kerjakan silakan. Dari bangsa Anda berdagang juga seperti Tentu manusia? saja. Tentu ada yang berdagang, ada yang kuli. Banyak. Tapi perekonomiannya tidak ada yang menengah ke bawah ya? Tidak ada. Saya tidak ingin melihat masyarakat kota saya susah. Saya tidak inginkan itu. Walaupun kuli tapi sejahtera mereka ya? Menggunakan mata uang juga? Tentu saja. Berarti Upah Anda, yang diberikan kepada mereka harus setimpal dengan pekerjaan mereka. berarti termasuk pimpinan atau pemimpin yang muda ini. Agresif lah. Muda dan berbakat. Sebetulnya kalau bisa pun di alam kita ya cobalah lebih apa kan. Semoga saja kita yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Semangat lah gitu. Ini sedikit mau bertanya. Boleh. Apakah di kepemimpinan Anda itu tidak terjadi korupsi? Tidak ada yang seperti itu. Apa akibatnya apabila ada bawahan Anda yang korupsi? Ya, tentu saja akan saya beri hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Tambahan ya dari saya begini. Itu kalau sepengetahuan Anda, tadi kan Anda umurnya masih di bawah 100 tahun, tapi 80 sekian tahun kan lebih tepatnya. Saya tidak berani membandingkan apakah 80 sekian tahun itu seperti bayangan yang kami pikirkan. Mungkin berbeda ya, karena alamnya pun berbeda. Pertanyaannya begini, ya. Kira-kira sepengetahuan Anda, umur daripada kota Uwentira ini sudah berapa lama? Ya, sekitar tentu saja sangat tua, sebelum tua. Masehi. Sebelum Masehi. Ya, pertanyaan lanjutan. Dulu di alam kami manusia pernah mendengar adanya cerita yang namanya
benua atau negeri Atlanta yang sekarang itu hilang. Apakah Anda pernah mendengar cerita itu di alam Anda? Ya, saya pernah mendengar tapi saya tidak terlalu Tidak terlalu memahami ataupun saya tidak ingin peduli lah. mengetahui. Oh, gitu. Saya tidak ingin mengetahui daerah tersebut. Artinya Anda cuek lah ya, seperti itu. Dia pernah mendengar saja, tidak ingin mengetahui lebih lanjut. Ini mohon maaf sahabat, sedikit pertanyaan saya mungkin agak mungkin sedikit bergeser ya, karena memang saya pribadi penasaran gitu. Nanti di lain kesempatan ini tentang masalahnya kan kita coba telusuri juga ya, di video yang berbeda tentunya. Jadi tentang negeri Atlanta yang sekarang konon kabarnya menjadi Atlantis, namanya berubah. Begini Dotro ya. Saya masih penasaran, kepingin ngobrol dengan Anda. Nggak keberatan kan? Tidak. Iya. Kami pernah mendengar adanya masyarakat dari Anda dan konon kabarnya itu pernah beberapa kali memesan beberapa benda, kendaraan ataupun barang dari alam kami manusia. Itu betul atau enggak sebetulnya? Itu ada juga yang betul. Hanya ingin mengetahui saja bagaimana sistem kendaraan tersebut. Begitu. Hanya ingin membandingkan saja. Oh, membandingkan tujuannya. Kalau menurut Anda canggihan mana? Itu diotakkan. Oh gitu. Di teknologi di alam Anda lebih canggih lah gitu. Anda pernah nggak jalan-jalan atau main-main keluar angkasa sana? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Saya hanya fokus kepada kota saya saja. Gitu ya. Karena dia merupakan wilayah saya. Itu kota yang berkemajuan dan kompeten. Kemajuan tinggi lah ya. Tambahan. Ini sebelum ini saya pernah ngobrol dengan penguasa alam gaib yang peradabannya pun maju juga. Mana tahu Anda pun kenal ataupun bagaimana, saya kepingin tahu jawaban Anda. Kota gaib yang namanya Saranjana. Pernah mendengar? Ya, tentu saja. Ya. Apakah Anda kenal dengan penguasa Saranjana? Kenal tapi tidak terlalu baik. Ya, hanya kenal begitu saja. Begitu ya. Menurut Anda, teknologi yang diterapkan di kota Saranjana ini sama di tempat Anda, canggihan mana? Saya tidak ingin membandingkan hal tersebut. Oh begitu. Tapi kota kami sama-sama kota yang berkemajuan. Begitu. Saya tidak ingin membandingkan hal tersebut. Oke, saya hargai lah. Memangnya baiknya seperti itu. Oke, sedikit saya akan bertanya tambahan. Saya melihat di kendaraan ciptaan daripada bangsa Anda nampak ada kotak hitam itu. Kalau boleh tahu sedikit, apa itu isinya? Tidak pun saya beritahu kepada siapapun. Sekarang begini, cukup Anda jawab iya atau tidak saja. Apakah itu sumber energi untuk menggerakkan kendaraan itu? Itu saja yang ingin saya tahu. Iya. Oke. Bukan saya mau mencuri teknologi Anda, tidak. Ya, saya hanya penasaran tadi ya, melihat adanya kotak hitam. Kalau di alam kita kan macam tangki minyak, tangki BBM. Ya. Di dalamnya ini apa kita nggak ngerti. Mungkin itu yang menggerakkan kendaraan ini. Oke. Ya. Jadi saya mungkin cukup. Yang lain kawan-kawan cukup ya. Jadi Dotro, makasih atas obrolannya ya. Sama-sama. Iya. Di lain kesempatan masih boleh kita ngobrol lagi. Tentu saja boleh. Oh, kalau saya main ke sana berkunjung ke tempat Anda boleh tidak? Tentu saja. Karena kita sama Muslim loh.
Ya, sesama muslim lah. Kalau anda ingin bersilaturahmi, silahkan. Itu saya terbuka lebar. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, insya Allah ya. Teman sesama muslim. Sekarang Anda boleh kembali ke tempat Anda dengan damai. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten saja. Alhamdulillah, proses mediumisasi terkait kota gaib Wentira telah usai, dan isi obrolannya udah sama-sama kita dengarkan, kita saksikan. Ya, pada intinya saya mengajak, silakan ambil benang merah terbaiknya buat apa yang bisa kita ambil guna menambah wawasan hikayat pengetahuan kita. Tapi yang terpenting memang pada intinya apapun cerita obrolan dengan makhluk gaib bangsa jin, baik yang muslim ataupun yang non muslim, jangan kita percaya seutuhnya, karena kita manusia lebih tinggi derajatnya, tapi nggak boleh semena-mena ya. Pesan seperti itu sahabat, jangan semena-mena, tapi yang terpenting sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya kita diberikan amanah oleh Allah keilmuan baik dunia ataupun ilmu akhirat tentunya, supaya lebih dan lebih, supaya negara kita pun bisa lebih maju, peradaban kita di alam manusia pun semoga bisa lebih berkembang, bertambah baik dan bertambah baik. Itu aja sahabat ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dimaklumi bila mana ada kekurangan penggalian informasi dari kami. Bila mana dirasa kurang, nanti di lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Saya rasa cukup itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kami pun kurang persiapan sahabat ya. Dan pada intinya saya tutup, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.